Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amelia Hovifa, NIM 016 dari kelas HKI A5. Di video kali ini saya akan sedikit memaparkan tentang sejarah singkat Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia. Indonesia sendiri itu merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Di sini Islam sendiri terbagi menjadi beberapa golongan atau organisasi. Masing-masing punya banyak perbedaan seperti organisasi-organisasi besar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia. Yang pertama, kita akan membahas tentang sejarah lahirnya Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah sebuah organisasi Islam yang besar di Indonesia. Nama organisasi ini diambil dari nama Nabi Muhammad SAW. Sehingga Muhammadiyah juga dapat dikenal sebagai orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Latar belakang Kiai Haji Ahmad Dahlan memilih nama Muhammadiyah yang pada masa itu sangat asing bagi telinga masyarakat umum adalah untuk memancing rasa ingin tahu dari masyarakat. Sehingga ada celah untuk memberikan penjelasan dan keterangan seluas-luasnya tentang agama Islam sebagai yang telah diajarkan. Organisasi yang sangat terdesentralisasi. Nahdlatul Ulama yang didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 di Jawa Timur merupakan organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Nusantara. Sebagian besar warga Jam'iyah berada di daerah Pesadenan Jawa dan Madura, pedesaan maksudnya, maaf. Basis massa yang demikian ini sering memposisikan Nahdlatul Ulama menjadi kelompok marginal yang kurang diperhitungkan dalam wacana pemikiran Islam di Indonesia. Namun, sebagai organisasi keagamaan yang berada di bawah kepemimpinan Kiai Ulama NU, berusaha mempertahankan tradisi keagamaan yang berkembang di tengah masyarakat yang mengakomodir seluruh tradisi masyarakat tanpa mengurangi akselerasi nilai-nilai universal Islam. Selanjutnya yaitu Majelis Ulama Indonesia atau biasa disebut dengan MUI. Majelis Ulama Indonesia ini merupakan suatu wadah musyawarah para ulama Jum'amah dan cendekiawan muslim yang mempunyai tugas sebagai pengayom bagi seluruh umat muslim Indonesia untuk menjawab setiap masalah sosial keagamaan yang senantiasa timbul dan dihadapi dengan momentum berdirinya Majelis Ulama Indonesia bertetapan ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali setelah 30 tahun merdeka, di mana energi bangsa telah banyak terserap dalam perjuangan politik kelompok dan kurang peduli terhadap masalah kesejahteraan rohani umat. Dalam perjalanannya selama 25 tahun, Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama Jum'amah dan cendekiawan muslim berusaha untuk memberikan bimbingan dan tuntutan kepada umat Islam Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhuwah Islamiyah dan kerukunan antar umat beragama dalam menetapkan persatuan dan kesatuan bangsa, serta menjadi penghubung antara ulama dan umaroh pemerintah dan penterjemah timbal balik antar umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional. Selanjutnya adalah metode-metode yang digunakan oleh organisasi-organisasi besar ini. Yang pertama yaitu metode yang digunakan oleh Muhammadiyah, yaitu Tarji dan Tajdid Muhammadiyah. Mereka menggunakan metode ijtihad bayani. Ijtihad bayani adalah usaha yang dilakukan mujtahid dalam mendapatkan hukum dari nas zani dengan menginterpretasikan nas-nas Al-Quran dan Al-Hadis agar nas itu menjadi lebih jelas dipahami maknanya. Kemudian bayan tafsir. Bayan tafsir itu
penjelasan suatu lafaz atau kata-kata sehingga nas tersebut menjadi lebih jelas yang dimaksud, seperti penafsirkan kata-kata yang mujmal menjadi musal, kata-kata hafi yang tersembunyi makna dalam maksudnya sehingga menjadi jelas yang dimaksud, termasuk juga lafaz-lafaz muskil, yaitu lafaz yang sulit diartikan menjadi lafaz yang dapat dicari makna yang dimaksud. Termasuk pula dalam bayan tafsir ini adalah mencari penjelasan lafaz yang mengandung makna ganda mustarak sehingga dapat ditentukan makna yang dapat diambil untuk menentukan hukum sesuatu. Selanjutnya ada bayan tabdil, adalah usaha mencari penjelasan dengan jalan nasak. Maksudnya mencari apakah ada nasak mansuk dalam hukum masalah yang dicari oleh seorang mujtahid. Selanjutnya yaitu ada bayan diaruroh. Bayan diaruroh adalah keterangan yang tidak disebutkan tetapi tidak boleh tidak harus diungkapkan. Bayan ini tidak berupa kata-kata tetapi sesuatu yang didiamkan. Bayan daruroh itu ada 4 macam, yaitu sesuatu yang didiamkan tetapi sebetulnya harus diucapkan, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 11 yang artinya, dan untuk 2 orang ibu bapa bagi masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika yang meninggal itu mempunyai anak, maka ibunya mendapat 1/3. Selanjutnya ada ijtihad qiyasi. Ijtihad ini dilakukan untuk mendapatkan hukum suatu masalah yang tidak ada nasnya secara langsung, seperti menghisap ganja, tetapi ada nas Al-Quran maupun As-Sunnah yang menunjukkan keharaman zat sejenis seperti keharaman khamr. Berikutnya ada ijtihad istihlahi, yaitu dibagi menjadi 2, yaitu metode istihsan dan metode sad'u izzari'ah. Metode istihsan mengecualikan diri kias yang berdasar illa jail menggunakan kias hafi, sedangkan metode sad'ul ihzariyah yaitu kebalikan dari ihtisan. Dalam nas membolehkan suatu itu, tetapi kalau dibolehkan itu dibuka sama sekali dalam kondisi tertentu dalam membawa mafsada kerusakan, maka patut dilarang dengan dasar sad'ul idariyah, artinya menutup sesuatu yang dibolehkan yang dapat menuju kerusakan. Yang terakhir yaitu metode istislah, yakni mencari ketentuan suatu masalah yang tidak ada ketentuan hukumnya berdasarkan nas, baik yang melarang atau memerintah, dengan dasar kemaslahatan yang akan dicapai. Kemaslahatan yang ingin dicari itu disebut maslahah mursalah. Ijtihad dalam hal ini adalah melakukan penelitian sejauh mana masalah yang akan dicapai dan mafsadah yang akan terdapat. Apabila ada juga penelitian terhadap nas, baik Al-Quran maupun As-Sunnah yang menyebutkan untuk dicapai suatu masalah atau mafsadat yang harus dihindari. Kemudian menetapkan hukum sesuatu didasarkan pada kebiasaan atau urf yang telah ada, berlaku, mendapatkan manfaat dan tidak dilarang oleh nas, serta tidak mendatangkan mafsadah yang lebih besar. Selanjutnya yaitu ijtihad. Ijtihad dalam menafsirkan ayat kauniyah. Ijtihad ini menafsirkan ayat yang mengandung ketentuan sunnatullah yang berupa gejala alam yang disebut kauniyah ini dapat dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, contoh dari tajdid itu kalau dalam perkembangan pertama sampai pertengahan abad 20 Muhammadiyah berhadapan dengan persoalan khilafiyah dalam pemurnian akidah. Maka pada akhir abad 20 menjelang awal abad 21, organisasi ini sudah menghadapkan dengan berbagai kecenderungan pemikiran di kalangan umat Islam baik dalam skala nasional maupun internasional. Kedua, itu ada Basul Masail Nahdlatul Ulama, sistem pengambilan keputusan hukum. Prosedur penjawaban masalah. Yang pertama, dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh ibarat kitab dan di sana terdapat hanya satu qaul atau wajah, maka dipakailah qaul atau wajah sebagaimana diterangkan dalam ibarat tersebut. Yang kedua, yaitu dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh ibarat
kitab dan di sana terdapat lebih dari satu qaul atau wajah, maka dilakukan takrir jama'i untuk memilih suatu qaul atau wajah. Yang ketiga, dalam kasus tidak ada satu qaul atau wajah sama sekali yang memberikan penyelesaian, maka dilakukan prosedur ihlaqul masail bin nazaririha secara jama'i oleh para ahlinya. Kemudian dalam kasus tidak ada satu qaul atau wajan sama sekali dan tidak mungkin dilakukan ilhaq, maka bisa dilakukan istimbat jama'i dengan prosedur bermazhab secara manazi oleh para ahlinya. Nah, selanjutnya ada hierarki dan sifat keputusan Basul Masail. Yang pertama, seluruh keputusan Basul Masail di lingkungan NU yang diambil dengan prosedur yang telah disepakati oleh keputusan ini, baik diselenggarakan dalam struktur organisasi maupun di luarnya, mempunyai kedudukan yang sederajat dan tidak saling membatalkan. Terus yang terakhir ada fatwa MUI. Dalam ilmu usul fiqh, fatwa berarti pendapat dan dikemukakan seorang mujtahidul faqih atas jawaban yang diajukan pemerintah fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat. Fatwa yang dikemukakan mujtahid atau fikih tidak mesti diikuti oleh orang yang meminta fatwa dan fatwa tersebut tidak mempunyai daya ikat. Nah, ini kemudian ada tindakan pemberi fatwa disebut futiyah atau iftah. Futiyah atau iftah suatu istilah yang menuju pada profesi. Nah, di sini menuju pada profesi itu memberi nasihat. Memberi nasihat pihak yang memberi fatwa disebut mufti, sedangkan pihak yang meminta disebut al-mustfli. Meminta fatwa bisa berupa perorangan, lembaga, ataupun siapa saja yang membutuhkannya. Mayoritas ulama usul mengatakan bahwa mufti boleh saja memfatwakan pendapat mujtahid yang masih hidup dengan syarat mufti tersebut mengetahui landasan hukum serta jalan pikiran yang dipergunakan mujtahid tersebut. Nah, mungkin itu pemaparan dari sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama, berdirinya Muhammadiyah, berdirinya MUI, serta metode-metode yang digunakan organisasi-organisasi besar tersebut yang dapat saya paparkan dalam video ini. Bila ada kekurangan atau salah kata atau pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.